Jordi. kekecewaan Ruben sendiri mungkin menanggapinya gimana sih terkait adiknya? Itu yang bikin dia salah satu yang paling sedih itu sih menurut aku, karena ada amanat dari orang tuanya untuk jaga keluarga adik, terutama adik. Dan itu dia ngomong sampai dia bilang sakit dadanya gitu. Dia mengucap bersumpah demi Allah, itu menurut aku bukan hal yang main-main ya. Aku gak tahu juga alasannya kenapa dari Jordi kenapa sih nggak hubungi Ruben baik-baik gitu ya. Bagaimanapun itu kan kalian satu darah, dan umur manusia kan ada pernah ada yang tahu kan gitu. Segera diselesain deh gitu. Karena ya kalau kita lihat ya aktivitas Ruben selain kerja dia ibadah ya, artinya apa ya, ada sesuatu yang dia lagi berpegangan kuat ya untuk menguatkan dirinya dengan ke arah hal yang baik gitu ya, ibadah misalnya gitu. Tapi tetapi namanya manusia ya, kita nggak tahu ya. Aku ngeliatnya tuh orangnya gitu terluka gimana sih, sedih, kecewa gitu, campur aduk tuh. Aku sampai nggak berani lagi untuk ngebahas lebih lanjut masalah dia dengan Wenda dan Jordi gitu, karena ngeliat wah kayaknya kasihan kalau diterusin. Tapi kan dari Bang Minola ya, semisal nantinya terkait adanya dugaan ancaman itu loh Bang, yang membongkar rahasia besar atau aib lah. Kata Bang Minola kalau memang dia mau melakukan itu dari pihak Ruben, dia akan melakukan langkah hukum. Mungkin menurut Abang terkait nantinya akan ada langkah hukum itu gimana sih Bang? Abang mendukung atau seperti apa? Menurut Abang perlu nggak gitu langkah hukum? Kalau bisa diselesaikan dengan baik-baik sih mestinya nggak perlu langkah hukum. Cuman kalau memang itu dirasa mengganggu dan menjadi sangat penting dalam segala aspek, yaitu namanya warga negara ya, punya hak gitu untuk melakukan tindakan hukum. Cuman sebaiknya segera diselesaikan baik-baik secara kekeluargaan dah, karena kan memang masih keluarga kan. Namanya darah kan nggak bisa dihapus gitu. Ya kalian punya orang tua yang sama, ibu bapak yang sama, jadi ya apa salahnya sih gitu untuk sama-sama mengalah, sama-sama merendahkan sayap, menurunkan ego buat kebaikan bersama gitu. Nah, tadi kan bilang Wenda yang dulu nggak seperti yang sekarang gitu. Itu berlaku juga nggak buat Jordi? Ya aku ngeliat faktanya aja sih ya gitu. Di tengah sorotan masyarakat, netizen, dengan reaksi dia kayak begitu ya di satu tayangan live-nya dia, ya netizen kan banyak yang komen kan, wah nih netizen ditantangin nih gitu kan, gitu ya, tidak efektif sih, nggak akan menguntungkan gitu. Jadi buat Jordi juga harus paham itu soal apa ya, harus sadar dengan porsinya gitu. Karena Jordi juga kan bisnis lagi apa, suka live kan, live bisnis, jualan di situ. Dimana yang nonton tuh kan netizen juga, dari followers juga, non followers juga, namanya netizen. Karena itu di dunia maya kan. Jadi mesti bijak-bijak juga buat Jordi gitu untuk bersikap. Betul Abang sangat menyentuh nih Bang. Ketika Jordi menantang netizen, saya tidak butuh netizen katanya. Itu sangat menyenangkan gak sih Bang sebagai public figure gitu? Ya sangat. Makanya gue bilang attitude itu sangat penting ya buat public figure. Apalagi public figure yang jualan mengandalkan pembelian dari netizen ya. Kan kontradiktif ya. Dibilang gak butuh netizen, gimana ceritanya gitu. Karena yang beli di live sosmed dia kan
dari aplikasi itu ya netizen, orang-orang dari dunia maya gitu. Jadi ya kontradiktif, jadi aneh sih. Makanya kasus ini semoga jadi pembelajaran ya, bukan cuman isunya aja, tapi juga solusi dan menjadi pembelajaran buat semua orang. Jadi kan banyak yang bilang bosen dengan berita ini terus gitu. Tapi pasti ada maksudnya juga nih kenapa menjadi sangat serius, mengapa ada jadi petisi untuk boikot segala macam. Berarti ini fenomena. Berarti ini harus jadi pembelajaran semua pihak. Baik itu public figurnya, baik itu followersnya, fansnya, brand produk dan secara bisnis di industri juga entertainment ya harus sadar tentang pentingnya attitude. Kalau Korban sendiri masih membuka nggak sih bang kalau untuk Jordi mungkin untuk diskusi atau seperti apa mungkin ngobrol terkait permasalahan gitu kan? Aku belum melihat kemungkinan itu terbuka sih, belum ya. Tapi nggak tahu besok-besok ya. Namanya situasi kan bisa berubah. Makanya itu tergantung lagi. Kan Ruben udah bilang, ada nggak sih komunikasi, ada nggak nelfon, ada nggak hubungin. Sebenarnya menurut aku itu seperti clue ya. Kalau menurut aku pribadi ya, bukan kata Ruben. Menurut pendapat aku, itu clue sebenarnya buat Jordi untuk segera menghubungi Ruben. Menurut aku. Nah, sebaiknya Jordi menyikapi ini dengan bijak dan pinter. Jordi kan pinter. Sekolahnya pinter ya Jordi ya. Jadi mestinya juga pinter juga menyikapi situasi ini gitu ya. Terkait sama Onyo ya diduga katanya bang dilaporkan oleh Sarwenda ke Polres mungkin itu gimana bang menyikapi? Aku sih nggak yakin ya Onyo dilaporin. Karena kalau Onyo dilaporin, aku nggak ngerti lagi seperti macam apa ini, apa ini, gitu kan. Makin nggak ngerti aku. Gitu. Jadi ya kita lihatlah. Makanya aku bilang ini semua balik lagi tergantung reaksi dari kebijaksanaan masing-masing pihak nih. Karena dari Ruben kan sebenarnya udah ngasih clue-clue tuh. Sebenarnya apa sih? Sebenarnya tuh solusi yang udah dibocorkan gitu. Tinggal disikapinnya gimana. Kalau disikapin dengan ego ya akan makin panjang gitu. Dan aku udah ingetin dari awal, jangan ada ego, jangan ada pengen menang, nggak ada kalah menang. Yang menang tuh harus kepentingan bersama dan kepentingan anak-anak itu sebenarnya. Mas. Ya udah, tapi kalau punya kan pada akhirnya masuk ke pertukaran masalah ini dan banyak netizen yang mungkin ngomong kayak ini tuh gak usah ikut-ikutan gitu mungkin karena harusnya mungkin angkat gitu maaf gitu ya mas ya. Mas sendiri gimana sih, apa mungkin punya nih melewati batas apa gimana mas? Menurut aku tuh hak dia. Onyo tuh udah gede, udah 21 tahun kan. Nah 21 tahun tuh udah dewasa dan dia pernah tinggal bareng sama siapa? Wenda kan. Terus akhirnya memutuskan tinggal dengan Ruben. Jadi dia pasti melihat fakta-fakta. Pasti dia melihat banyak hal-hal yang membuat dia akhirnya mau tidak mau harus berbicara statement seperti itu. Gitu, karena dia udah gede, udah dewasa dan dia tahu konsekuensinya pasti menurut aku ya. Dan mestinya juga dihargain gitu ketika ada juga statement Onyo yang katanya tantenya diduga ditampar ya. Itu mestinya mesti dicari tahu, mesti disupport. Jangan misalnya kalau memang dia memang mengalami hal-hal kekerasan, belum apa-apa udah dibully gitu. Nanti korban-korban kekerasan ya takut untuk speak up berbicara akhirnya gitu. Karena apa? Desakan dari fans misalnya gitu kan, ini nggak fair ya. Jadi menurut aku wajar sih Onyo untuk bersuara dan menyampaikan pendapatnya. Dan aku lihat peranan Onyo itu menguatkan banget Ruben. Kemarin aku datang ke rumahnya, Onyo baru pulang dari sebuah acara gitu. Gimana acaranya tadi nak? Nah, ini nih ya.
aku lihat Ruben di situ ada rasa apa tuh, bangga gitu sebagai bapak ya. Terus aku liatin gitu, oke, oh ini yang nguatin. Jadi O-nya itu menguatkan Ruben menurut aku, dan pada saat yang tepat. Karena kalau nggak ada Onyo sekarang nggak tahu deh ya, dari sisi keluarga ya, bayangin aja udah jauh dari anak-anaknya, dari anak-anak kandungnya Ruben, jauh juga dari adiknya, dan hubungan tidak baik-baik aja dengan mantan istri, terutama anak-anak gitu. Itu nggak gampang sih, dan ada pengaruhnya juga terhadap ke pekerjaan gitu. Itu yang aku tahu sih. Oke Mas, mungkin terakhir dari polemik Sarwenda Ruben sendiri, Ruben selalu menegaskan bahwa adanya kompor dalam situasi ini gitu. Mungkin menanggapnya gimana Mas? Ada 2 ya? Iya, iya. Kata Bang Minola ada 2 Bang. Udah disebut siapa aja? Udah. Nah, siapa katanya? Adiknya Ruben sama adiknya Sarwenda. Oh Dua iya. itu sama-sama adik. Iya. Adik dan adik ya. Ya, kita sama-sama tahu ya, karena ini bukan asumsi lagi, tapi dari fakta-fakta video yang beredar ya. Bagaimana orang-orang sekitarnya Wenda itu terlihat ngomporin gitu ya. Kita udah tahu Ruben udah nyebut nama, kuasa hukum Ruben juga udah nyebut nama. Ya sayang banget sih kalau ada adik kundang ya, kalau kata netizen ya, itu sangat disayangkan ya. Gitu. Karena impactnya nggak main-main, soalnya bukan cuma ke Ruben tapi ke anak-anak juga, ke masyarakat juga jadi tontonan yang tidak pantas dan tidak mendidik gitu loh. Dan ini harus dikoreksi. Jadi salah kalau dibilang kita harus netral dalam masalah ini gitu. Enggak, kita harus mengkritisi hal yang tidak baik. Satu saat Ruben berbuat nggak benar, kita kritik juga Rubennya. Nggak ada tuh namanya manusia yang selalu benar dan selalu salah gitu. Terus tapi dulu saat barengan gitu, misalnya sama mereka, melihat masih ada bibit-bibit toksiknya gitu. Yang aku lihat itu soal kedekatan ya, kedekatan banget gitu. Jadi maksudnya di mana ada Wenda Ruben, entah lagi kerja lagi apa segala macam, selalu ada Wendy. Nah kalau bisnis Jordi gitu, dan itu semua Ruben kan yang ngajak, yang ikut membesarkan nama Sarwenda itu Ruben juga. Dan Ruben kan bilang dia mempercayakan ke saya sebagai orang yang dianggap penting dalam industri entertainment untuk mengelola karir Sarwenda. Dan dalam bisnis dia mempercayakan adiknya Jordi. Gitu. Jadi atau aku tahu itu. Dan ada Wendy juga di situ untuk dalam setiap kegiatan, entah ada syuting atau apa gitu. Setiap aku datang sepertinya selalu ada gitu ya di rumahnya. Jadi ini memang orang-orang yang memang dalam perjalanan hidupnya ada peranan penting Ruben gitu. Baik itu Jordi, Wendy, Wenda. Aku saksinya. Terakhir buat pesennya mungkin. Pegel ya? Ya mungkin buat Sarwenda. Udah pegel belum? Terakhir ada pesan buat Sarwenda. Sarwenda aja nih. Pesan aku buat Wenda, menurut aku belum ada kata terlambat sih untuk memperbaiki hubungan dan komunikasi yang kurang berjalan baik ini ya. Jadi ya kalau udah nonton tayangan podcast aku dengan Ruben, itu kan unek-unek Ruben sebenarnya. Mestinya tahu apa yang dirasakan Ruben, dan Wenda pasti lebih tahu apa yang mesti Wenda lakukan gitu ya. Terakhir, kalau misalkan Sarwenda barangkali nanti nge-follow lagi gitu, Mas Nanda nanti akan nge-follow back lagi atau akan ngajakin untuk podcast? Aku nih masih follow Wenda loh. Masih. Dia unfollow aku, dan itu gak apa-apa tuh, haknya dia juga. Mungkin dia gak seneng kali ya aku komentar. Artinya masih membuka peluang untuk dia bisa jadi wadah untuk klarifikasi gitu ya. Nggak ada masalah, aku secara pribadi nggak ada masalah dengan Wenda.
Ya namanya apa ya? Namanya pernah jadi artis sekian lama, jadi temen, nggak ada masalah. Aku cuma mengungkapkan apa yang aku tahu dari awal gitu. Dan sebenarnya niatnya juga semoga ini menjadi pembelajaran gitu. Jadi mengkritisi itu bukan berarti benci ya, beda ya. Tolong ya followers, fans-fansnya Mamio, Papio, Oglio, Leo apa sih? Apa sih? Apa sih Ah, namanya juga lupa. Ya Leo. maaf ya kalau pada bete kesel. Oke, cukup Nah. ya. Cukup.